Setan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Mari kita akan duduk dengan tenang mendengar firman Tuhan. Ya, yang di balkon juga jangan omong-omong, tapi dengar, perhatikan firman Tuhan. Kalau masih mau duduk di bawah sini masih banyak yang kosong, bisa duduk di bawah. Ya, tapi terserah. Saya mau sedikit menambahkan soal ketersinggungan. Tapi setelah itu saya mau masuk terus dalam ayat yang berikut, yaitu ayat 12. Ya. Mengenai ketersinggungan ini bukan ada orang berdalih, ya saya ini sedang dalam keadaan tegang, saya dalam keadaan stres, saya dalam keadaan kelelahan, dan sebagainya. Itu tidak ada kaitannya dengan soal ketersinggungan, ketegangan, dan lain-lain. Itu pencetus saja yang mengungkapkan isi hati kita. Pencetus yang mengungkapkan isi hati kita. Jadi ketegangan, stres, dan sebagainya itu cuma pencetusnya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati kita itu. Ya. Kalau hati kita berisi kebaikan, sekalipun kita dalam kelelahan, yang keluar tetap kebaikan. Bisa mengerti? Kalau hati kita, seringkali ini yang terjadi, kalau hati manusia itu sudah tersinggung, maka semua gelagat orang dan sikap orang itu dianggap salah sama dia. Tidak cocok dengan dia punya pikiran. Begitu. Semua gelagat orang itu dan semua sikap-sikap orang itu dianggap salah. Karena hati orang ini sudah tersinggung kepada orang itu. Jadi semua sikapnya orang itu dianggap salah sama dia. Yang belum tentu salah. Pengalaman adalah guru kita. Jadi orang bijak itu belajar dari pengalaman. Ya, pengalaman ini penting. Orang bijak waspada sebelum terjadi apa-apa. Tapi orang bodoh waspada setelah terjadi apa-apa. Percuma. Sudah terjadi sesuatu, baru dia waspada. Itu tidak terlalu berguna. Orang bodoh menyesal setelah berbuat salah. Setelah berbuat salah, menyesal. Ya. Tapi ada 3 orang bodoh. Yang pertama, orang bodoh menyesal setelah berbuat salah. Yang kedua, orang bodoh mengulangi berbuat salah. Walaupun dia menyesal, tapi dia mengulangi lagi. Dan yang ketiga, orang bodoh yang tidak pernah menyesal. Ya, setelah berbuat salah, tidak pernah menyesal, dia anggap dia betul, dan dia masih terus mengulangi itu. Jadi ada orang bodoh yang menyesal,
tapi masih mengulangi terus perbuatan yang salah. Penyesalan itu percuma. Ada orang bodoh yang tidak pernah menyesal. Dia bilang, saya betul. Perbuatan saya ini betul, padahal ini salah. Nah ini yang tena harapan. Tidak ada harapan untuk dia bisa baik kalau dia tidak berubah. Ya. Dan yang ketiga, orang bodoh yang menyesal setelah berbuat salah. Jadi itu satu kebodohan. Menyesal sebelum berbuat salah itu waspada, sebelum berbuat salah itu baik. Tapi kalau sudah berbuat salah baru menyesal, nanti berbuat salah lagi, menyesal lagi, berbuat salah, menyesal bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi menyesal karena kebodohan. Dia menyesal, tapi dia berbuat salah lagi. Ya, itu penyesalan dari seorang yang bodoh. Tapi kalau penyesalan dari seorang yang bijak, dia menyesal, dia tidak mau berbuat lagi itu. Dia mau, itu namanya bertobat, menyesal dan tidak mau berbuat lagi. Itu penyesalan orang bijak. Perhatikan baik-baik. Catat ini dalam pikiran saudara, dalam tulisan saudara. Tapi orang bodoh, ya, yang menyesal setelah berbuat salah. Terus ada dua macam orang bodoh, yang menyesal dan yang tidak menyesal. Dia berbuat salah, dia bilang ini betul, ini saya baik, saya berbuat begini, ini betul. Nah ini penyesalan dari orang bodoh yang kedua, yang lebih parah. Yang pertama, dia, atau kebalikannya. Yang pertama, menyesal setelah berbuat salah, tapi masih berbuat lagi. Yang kedua, mengulangi terus perbuatan salah tanpa menyesal. Tidak ada penyesalan. Ini orang bodoh yang kedua, yang lebih parah dari orang bodoh yang pertama. Masih menyesal walaupun mengulangi. Tapi orang bodoh yang kedua ini, orang bodoh yang pertama atau yang kedua, itu dia tidak pernah menyesal walaupun dia berbuat salah. Tapi orang bijak itu mengenali tanda-tanda sebelum terjadi pertikaian. Dia sudah mengenali tanda-tanda akan terjadi pertikaian. Tapi orang bijak ini, dia cepat-cepat menjauhi pertikaian. Dia cepat-cepat pergi. Jadi dia tidak masuk dalam pertikaian itu. Itu orang bijak. Jadi dia mengenal tanda-tanda akan terjadi pertikaian besar. Ya, ini ngomongnya sudah mulai geladur, sudah macam-macam. Dia sudah tahu ini tanda-tanda ini mau masuk pertikaian yang besar. Karena itu orang bijak ini dia menjauhi, dia permisi menjauhi pertikaian. Jadi pertikaian terjadi terus, tapi dia tidak masuk di dalam pertikaian. Dia menghindar. Ini orang bijak. Orang bijak tidak suka bertengkar. Orang bodoh itu yang suka bertengkar. Ya, jadi seringkali kita itu kok suka mengulang-ulangi perkataan dari neraka, perkataan setan. Kenapa kita tidak suka mengulangi perkataan Yesus yang ada dalam Alkitab? Ya, kita suka perkataan setan itu apa sih? Menipu, bohong, pendusta, menipu, pendusta, terus masih ada lagi, ya memaki itu perkataan dari setan, dari neraka, memaki orang, tidak memberkati, memaki, dan yang keempat dusta, suka dusta, setan itu pendusta. Ya, kenapa kita ini orang Kristen, orang lahir baru, masih suka berdusta? Berarti kita mengulangi terus perkataan daripada setan. Dan yang keempat, mengutuk. Itu perkataan setan, perkataan dari neraka semua. Mengutuk, memaki, menipu, berdusta. Itu semua perkataan setan. Tapi banyak orang Kristen suka mengulangi perkataan setan ini dengan mulutnya. Tapi perkataan Yesus yang penuh kebenaran itu jarang mereka mau ucapkan. Jarang mereka ucapkan. Mungkin karena mereka juga tidak menghafal, tidak pernah membaca Alkitab.
atau mereka memang tidak mau melakukan itu. Ya, jadi saya perhatikan, ini penting sekali untuk kita mengerti. Dalam Matius 16, coba kita baca ayat 16. Ya, mari kita baca. Ayat 16 dan 17. Ya. Maka jawab Simon Petrus, Ya. engkau adalah Mesias, anak Ya. Allah yang hidup. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Terus Kata Yesus kepadanya, Ya. berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. ini perkataan bukan perkataan manusia, bukan. Ini perkataan dari Bapa yang memberi inspirasi kepada kamu. Kamu bisa ngomong itu. Terus Melainkan Bapakku yang di sorga. ya, melainkan Bapakku yang di sorga. Ya. Jadi di sini kita melihat Petrus ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan bilang, Petrus, ini bukan dari kamu, ini Bapak yang memberi wahyu kepada kamu. Ya, kemudian ayat yang ke-17 kita sudah baca, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kami heran, tidak lama perkataan Petrus ini ngawur. Ayat yang ke-22. Pada waktu Yesus dalam ayat 21 mengatakan dia akan disalib, dia akan dibunuh dan sebagainya. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping Ya. dan menegur dia. menegur Yesus, ditegur oleh Petrus. Terus Katanya, ya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. ya, Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. tidak akan menimpa engkau. Terus Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ya, enyahlah iblis. iblis. Dari bukan Petrus itu iblis, tidak. Tapi omongan itu dari iblis. Enyah kamu iblis. Terus Engkau suatu batu sandungan bagiku. ya, baru tadi dia mengungkapkan Yesus itu adalah anak Allah. Sekarang dia jadi batu sandungan. Perkataannya jadi batu sandungan. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Terus Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. kenapa kita selalu berbuat salah? Berkata salah. Kenapa kita selalu mengulangi perkataan iblis? Suka mengulang-ulang perkataan iblis. Karena kita masih suka pakai pikiran iblis. Pikiran dunia. Ya, memikirkan yang dipikirkan Allah. Kamu bukan memikirkan yang dipikirkan Allah. Terus Melainkan apa yang dipikirkan manusia. kalau kita masih suka memakai pikiran manusiawi, kedagingan, kita selalu masih suka omong yang salah. Perkataan kita masih akan selalu salah. Ya, sebab perkataan itu datang dari pikiran. Kalau kita sudah memakai pikiran Kristus terus, kita tidak akan bicara salah. Tapi Petrus ini baru saja dia mengucapkan perkataan dari Bapa, tiba-tiba dia mengucapkan perkataan dari iblis, dari neraka. Karena dia masih selalu memakai pikiran kedagingan. Terus, walaupun perkataan Yesus itu mengandung hidup yang kekal. Coba kita baca Yohanes 6 ayat 68. 6 ayat 68. Ya. Terus. Jawab Simon Petrus kepadanya, Ya. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan Yesus itu mengandung hidup yang kekal. Perkataan setan itu mengandung maut. Maut itu. Ya, kenapa Petrus bisa sebentar ngomong tentang perkataan setan, sebentar perkataan Yesus. Karena pikirannya masih selalu ganti-ganti. Pikiran tidak pakai pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu di mana? Di sini, Alkitab. Baca Alkitab. Dengarkan firman Tuhan. Ya. Periksa. Lakukan firman Tuhan. Ini nanti sudah akan menyerap pikiran Kristus itu. Pikiran Kristus itu di sini. Kalau sudah mau tahu pikiran Kristus, baca Alkitab. Perkataan saudara nanti akan berubah. Pelan-pelan saudara akan berubah. Perkataan saudara tidak kayak orang dunia lagi. Orang Kristen perkataannya kayak orang dunia itu belum lahir baru. Tapi dia tidak pernah bersekutu dengan firman Tuhan. Tidak pernah membaca Alkitab. Tidak pernah dengan firman juga tidak sungguh-sungguh.
Makanya dia tidak punya pikiran Allah. Karena dia tidak membaca. Tapi kalau sudah membaca tiap hari, ya pikiran Allah ada di dalam saya. Sudah punya pikiran Allah. Yang dipasang sama Roh Kudus nanti pikiran Allah. Karena sudah dapatkan pikiran Allah itu dari Alkitab. Ya. Jadi ini penting sekali. Ada orang bilang begini, saya membaca Alkitab tapi saya tidak mengerti. Makanya datang ke PA. Datang ke pemuritan. Di sini sudah akan dibuat mengerti. Banyak orang mengatakan kepada saya, kalau dia dengar PA, dia catat. Dia catat itu ayat. Tapi penguraiannya tidak sempat dia catat. Waktu dia pulang, dia baca lagi, dia tidak ngerti. Itu ayat yang dia baca tadi itu bagus sekali. Artinya begini, dia bisa mengerti waktu di gereja. Tapi waktu pulang, dia bilang tidak ngerti saya. Ini ayat ini tadi bagus ini. Ya, penjelasannya bagus. Tapi sekarang saya lupa bagaimana itu penjelasan. Nah, makanya ini penting sekali. Kita perlu dijelaskan. Perlu ada hamba Tuhan yang menjelaskan. Makanya ada PA itu perlunya kita kalau membaca Alkitab tidak mengerti, kita nanti bisa keluar di firman Tuhan, bisa mengerti sudah, wah ini yang saya baca yang tidak mengerti ini. Sekarang kok tahu itu Pendeta Paulus? Pendeta Paulus saya tahu, itu Roh Kudus saya tahu. Dia bicara, Roh Kudus bicara apa yang ada di dalam saudara. Jadi penting sekali. Ya, setiap banyak orang mengatakan kalau saya pergi ke PA saya kena firman Tuhan. Kok bisa tahu itu pendeta? Enggak, saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak kenal kehidupan saudara secara mendalam. Tapi Roh Kudus tahu. Tidak percuma kita datang ke sini untuk mau mendengar pembahasan dari khotbah. Khotbah yang bagus. Enggak, bukan khotbah. Khotbah yang sederhana tapi mengena hati saudara, mengena pikiran saudara, mengena masalah saudara. Ya. Nah, itu lebih penting. Itu namanya firman Tuhan itu hidup, rema, bukan logos. Logos itu huruf. Ini kalau huruf saja kita tidak ngerti ini apa ini huruf. Tabernakel, huruf itu kita tidak ngerti. Ya, tapi kalau itu rema itu kita baru mengerti. Selanjutnya saya mau mengakhiri soal ketersinggungan ini. Ya, satu lagi tersinggung soal keuangan. Ini salah satu murid daripada Tuhan, namanya Yudas Iskariot. Sering tersinggung soal keuangan. Karena dia pemegang keuangan, dia bendahara. Ya. Hal yang paling mudah untuk seorang itu tersinggung adalah soal keuangan. Ketika Tuhan Yesus membela Maria, Maria mematahkan itu botol yang berisi minyak narwastu kecil tapi wanginya bukan main. Itu baunya satu rumah. Terus Yudas dia kritik, ini pemborosan. Itu bisa dijual uangnya untuk orang miskin. Nah, orang miskin tapi masuk kantongnya dia berapa banyak? Itu banyak juga, berapa persen. Ya. Tapi Tuhan bilang, biarkan Maria berbuat ini untuk aku. Karena tidak selamanya kamu bisa berbuat ini. Sebentar lagi aku akan disalib. Kamu tidak akan bisa mengurapi aku lagi. Wah, Yudas tersinggung. Ya, dianggap pemborosan. Ya, tidak pernah pemborosan itu ditolak sama Tuhan. Kalau pemborosan itu untuk pemberitaan Injil. Kalau pemborosan untuk pesta-pesta, ya uang gereja dipakai pesta-pesta, makan minum, ya itu lain. Itu saya juga tidak terlalu setuju. Tapi kalau dipakai untuk pemberitaan firman, untuk mission trip ini, ya ini banyak dia punya biaya.
Ini saya dengar dari pengurusnya, untuk sewa hotel saja sama makan, itu untuk memberi makan hamba-hamba Tuhan, ya, 169 dan 40 hamba Tuhan dari GPT, ya itu kurang lebih 60 juta, lebih dari 60 juta. Ya, itu masih belum apa-apa. Ya, tapi saya bilang terus, kerjakan terus. Ini untuk pemberitaan firman. Ya, kalau untuk kumpul-kumpul ulang tahun gereja Petra nanti dulu. Kalau untuk ulang tahun gereja Petra membuang uang segitu besar nanti dulu. Tapi kalau untuk pemberitaan firman itu Tuhan tidak pernah bilang stop, tidak. Terus firman Tuhan ini harus diberitakan di seluruh dunia. Pada waktu Jepang kalah dalam perang dunia kedua, dalam tempo 1 hari, 1 kali 24 jam, seluruh dunia sudah tahu, sudah dengar. Padahal waktu itu belum ada satelit, belum ada televisi, belum ada. Yang ada itu radio saja. Radio itu pun radio yang paling bagus saat itu model roti, namanya radio roti. Sak gini misalnya. Itu kalau dengar mesti telinganya dekat sama, baru bisa ngerti. Ya, dalam tempo 1 kali 24 jam dengan radio yang sederhana itu, semua bangsa sudah dengar. Semua pemerintahan sudah tahu. Jepang kalah. Sedangkan kematian daripada Yesus dan kebangkitan dari Yesus sudah 2000 tahun terjadi. Belum semua bangsa tahu. Belum semua masyarakat dunia dengar apa itu Yesus mati di salib itu apa. Bangkit untuk apa. Tidak semua bangsa sudah mendengar dan tahu. Ini satu hal yang memalukan buat kita. Ya, tapi akhir zaman nanti akan ada banyak hamba-hamba Tuhan. Orang-orang muda yang akan dikirim oleh Tuhan. Ya, jangan pikir selalu mau jadi bisnis yang orang kaya. Jangan, kamu mesti ada yang dipakai Tuhan juga. Saya tidak melarang kalau ada orang muda yang dipakai untuk jadi bisnis, silakan. Tapi ada yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Itu lebih dari segala sesuatu. Ya, jadi saya tidak anti jadi bisnismen, bisa membantu juga dalam keuangan pekerjaan Tuhan. Ya, memang itu bisa. Ya, tapi juga perlu ada orang-orang muda yang 100% menyerahkan diri. Jangan menyerahkan diri sama Tuhan. Kalau saya tidak laku di dunia, kerja sini tidak cocok, kerja situ tidak cocok, masuk jadi hamba Tuhan. Jangan begitu. Ya, nanti mau sekolah sini tidak diterima, sekolah situ tidak diterima. Akhirnya sekolah Alkitab. Ya, karena diterima, selalu diterima. Ya, ini kalau bisa jangan begitu. Ya, kalau bisa serahkan hidupmu yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ya, jangan kalau saya tidak laku baru ya Tuhan, ini hidup saya untuk Engkau. Saya pikir Tuhan mau terima. Tuhan mau terima. Tapi masa mesti begitu? Semua mesti begitu. Kalau saya tidak laku sudah pensiun baru jadi hamba Tuhan. Kenapa mesti begitu? Apakah kerajaan surga itu untuk kalangan orang-orang yang tidak laku saja? Tidak. Ya. Jadi Yudas ini suka tersinggung. Kalau Anda ingin orang itu tersinggung dan cepat masuk neraka, caranya mudah. Angkat orang baru, jadikan bendahara gereja. Nanti dia cepat masuk neraka. Ya, belum apa-apa dia tersinggung ini, tersinggung. Dia orang baru. Ya, pegang keuangan gereja.
Wah itu enggak gampang, iblis itu pinter. Ya, tapi kita lanjut. Nah, satu lagi. Saul cemburu kepada Daud. Waktu Daud pulang dari perang, gadis-gadis di Sion itu menyanyi. Bagi Daud berpuluh-puluh ribu orang dimusnahkan. Bagi Saul cuma beribu-ribu. Saul dengar tuh ngamuk dia. Ngamuk besar. Cemburu. Aku ini rajanya kok dikasih cuma 10.000, ribuan saja yang aku tawan, kalahkan. Kemudian itu Daud dikasih puluhan ribu. Aku cuma ribuan. Dan besoknya tolong bacakan 1 Samuel 18 ayat 7. Besoknya roh jahat masuk, roh cemburu masuk. Ketika dia cemburu terhadap Daud, itu pintu masuk bagi iblis. Pintu masuknya. Ya, coba baca pasal 18 ayat 7. Ya. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul itu mengalahkan beribu-ribu musuh. Saul, Raja Saul. Terus? Tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud berlaksa puluhan ribu. Laksa-laksa itu puluhan ribu. Terus? Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Ya. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Menyebalkan hati. Terus? Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, Ya. tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Ya. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Cemburu itu pintu masuk iblis. Kalau mau masuk, iblis mau masuk, dia orang Kristen gampang, cemburu saja dia. Cemburu. Hati-hati, hamba-hamba Tuhan, para singers, WL, choir, apalagi, ya, pemain musik, Anda bisa menyanyi seperti malaikat, ya, tapi hati Anda cemburu satu sama lain, seperti malaikat maut itu, ya, bukan malaikat lagi, malaikat maut. Jangan, kita mesti memuji Tuhan tanpa ada cemburu. Ya, ini penting sekali. Sebenarnya dipakai Tuhan untuk bernubuat, untuk melihat penglihatan, jaga. Jangan sampai ada roh cemburu. Ya. Nah, yang terakhir, jalan keluarnya adalah harus mengakui bahwa ketersinggungan itu adalah dosa. Katakan sama-sama, dosa. Lagi, yang keras? Ya, lebih keras? Kok takut sih bilang dosa? Ya, 1, 2, 3. Jangan bilang, ini kelemahan saya. Ini saya sedang dalam ketegangan. Jadi saya tersinggung. Ketersinggungan bukan kelemahan, bukan stres. Ketersinggungan itu dosa. Kita mesti mengakui, Tuhan, saya ini berdosa. Saya tersinggung sama orang itu. Karena saya iri hati atau saya karena apa, enggak tahu. Pokoknya itu dosa. Ya. Semua istilah-istilah yang lain itu adalah usaha manusia yang semata-mata ingin mengasihani diri dan ingin memaafkan diri. Ya, saya ini tersinggung karena saya ini stres. Seperti dia memaafkan diri. Ya, tidak. Kita mesti akui di hadapan Tuhan, ini dosa. Dan setelah itu mintalah ampun kepada Bapak. Yang kedua, Bapak saya minta ampun. Yang ketiga, ampunilah orang yang Anda tidak senang. Ampuni. Itu yang ketiga. Jadi ada akui sebagai dosa, minta ampun sama Bapak, ampuni orang yang saudara tersinggung. Dan Anda akan jadi bebas. Ya. Yohanes 14 ayat 30, coba kita baca. Yohanes 14 ayat 30. Ya. Yohanes 14 ayat 30.
Ya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, Ya. sebab penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia? Iblis. Sudah datang. Mau tangkap Yesus. Yesus mau ditangkap ini. Sebentar lagi saya mau ditangkap. Terus? Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Dia penguasa dunia itu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. So, kalau hati nurani saudara bebas, tidak ada ketersinggungan, tidak ada macam-macam hal-hal yang lain. Iblis tidak bisa mengambil keuntungan untuk merugikan kita. Dengar baik-baik. Ya. Jadi kalau musuh sudah datang, iblis sudah datang, apa kita masih mau tidur terus, rohani kita mau tidur? Apa kita masih mau terus hidup dalam dosa? Iblis sudah datang. Ini berarti dia akan melaksanakan tugasnya untuk menggenapi rencana iblis yang jahat itu. Apa kita masih terus mau bertengkar? Ya, apa kita masih mau terus hidup tidak berkenan? Iblis sudah datang, kita mesti siap. Apa kita sudah siap dengan minyak untuk kedatangan Tuhan? Ya, sebab iblis sudah datang. Sekarang iblis sudah mau melaksanakan tugasnya dia. Ya, jadi kita harus siap. Tuhan bilang, iblis tidak berhak sedikit pun atas diriku yang telah dikuduskan oleh Bapa. Ya, jadi saya perhatikan, kalau di dalam hati kita tidak ada kepahitan, dalam hati kita tidak ada ketersinggungan, dalam hati kita tidak ada marah, dalam hati kita tidak ada cemburu, iblis tidak bisa menarik keuntungan di dalam kita. Bisa mengerti? Tapi kalau kita ada marah, iblis bisa ambil, pakai marah itu untuk untuk mencari keuntungan, untuk menjatuhkan kita. Ya, kalau kita ada kepahitan, misalnya, iblis bisa pakai kepahitan itu untuk melemahkan kita. Saya lemah, saya sudah berapa lama tidak pergi gereja. Kenapa lemah? Ya, begini, begitu. Tapi persoalannya lemah karena ada kepahitan. Kalau saudara ada cemburu, ya, iblis bisa memakai benih-benih kecemburuan itu untuk membuat saudara tidak pergi ke gereja misalnya. Saudara, sudah, saya tidak pergi gereja. Saudara dirugikan. Kalau saudara misalnya ada ketamakan, tamak, cinta uang, iblis bisa pakai itu ketamakan untuk menjatuhkan kita. Begitu. Memakai ketamakan itu untuk menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tidak ada ketamakan, tidak ada cinta uang, kita kerja dengan pertolongan Tuhan, ya kita iblis tidak bisa jatuhkan kita, tidak bisa. Ya, jadi misalnya kalau sudah ada marah, ada nafsu marah, ada marah kepada seseorang, iblis lihat ada marah itu, iblis bisa pakai ini benih marah ini untuk mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita. Tidak ada sukacita. Kenapa saya tidak ada sukacita ya? Kenapa saya kok tidak ada damai sejahtera? Karena ada marah di dalam. Bisa mengerti? Tapi kalau kita tidak ada, hati nurani kita dibersihkan, iblis tidak bisa mencabut itu marah. Tidak bisa dapat keuntungan dari kita untuk mencabut ya sukacita itu, damai sejahtera itu. Tidak. Jadi kita mesti jaga. Rasul yang paling menjaga hati nurani supaya bersih, itulah Rasul Paulus.
Coba kita baca satu ayat. Kisah Rasul 23 ayat 1. Tolong bacakan dengan cepat saja. Kisah Rasul 23 ayat 1. Ya. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Ya. Paulus berkata, Ya. "Hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni." sampai hari ini aku hidup dalam hati nurani yang murni. Tapi orang-orang Farisi dan ini, mereka tuh punya iri hati sama Rasul Paulus. Mereka tuh punya dendam sama Rasul Paulus. Mereka tuh punya niat jahat. Ya, mau punya kecemburuan terhadap Rasul Paulus. Ya. Jadi iblis mendapat kesempatan untuk menarik keuntungan dalam hati daripada orang-orang Farisi. Kisah Rasul 24 ayat 16. Ya. Sebab itu aku senantiasa berusaha Ya. untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan Ya. manusia. Ya. Untuk tetap hidup dalam hati nurani yang murni. Hati nurani kita mesti murni. Kalau hati kita murni, iblis tidak bisa tarik keuntungan dari apa yang ada dalam hati kita, tidak. Dia mau narik keuntungan apa? Tidak ada amarah, tidak ada ketersinggungan, tidak ada dosa yang mengotori hati kita. Hati kita bersih. Ya. Jaga supaya hati nuranimu bersih. Jangan tercampur dengan dosa-dosa yang lain. Kalau hati nuranimu murni, iblis tidak bisa cari keuntungan untuk merusak hubungan kita sama Tuhan. Untuk merusak pelayanan kita, ibadah kita, untuk merusak iman kita. Tidak bisa, iblis tidak bisa merusak kita. Tapi kalau kita ada hati nurani yang tidak bersih, itu iblis suka menggocok. Ya, puji Tuhan. Saya mau tambahkan di dalam masih setengah jam ini ya. Masih setengah jam. Saya mau bacakan ayat 12. Mari, coba tolong dibacakan. Ya. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan ayat 7. Tetapi kepada pasukan Lisias, tetapi kepala pasukan Lisias datang mencegahnya. Filipi 1 ayat 7. Memang sudahlah sepatutnya. Filipi 1 ayat 7. Wah, kemana itu? Ya. Mari. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Kamu ada dalam hatiku, kata Rasul Paulus. Terus, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Turut mendapat kasih karunia, bagian kasih karunia. Terus, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Aku dipenjarakan. Di Filipi pada waktu dia dikebuki, dia dipukul, hampir mati dia. Ya, kemudian tapi aku membela dan meneguhkan berita Injil. Ya, Paulus membela dia tidak lari, dia tidak takut. Bila perlu aku mesti mati, aku rela mati. Ini luar biasa. Terus kita baca ayat yang ke 12, mari. Aku menghendaki, saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ya, bahwa apa yang terjadi dengan aku, apa yang terjadi dengan aku, dia di penjara. Ini terjadi justru untuk kemajuan Injil. Kenapa Rasul Paulus mengatakan begitu? Karena ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari bangsa Yahudi yang tidak senang sama Rasul Paulus ini. Ya, dia bilang itu Rasul Paulus itu sudah beda. Paulus itu tidak seperti dulu waktu dia di penjara di Filipi. Ya,
Ini waktu dia tulis ini bukan di Filipi. Dengan sekarang waktu dia ditangkap, kemudian dia naik banding pergi ke Roma. Dia naik banding, pada waktu dia naik banding dia dibawa ke Roma, tidak pakai bayar ongkos. Kaisar yang ongkosin dia. Ya, terus di Roma dia diadili lagi. Ini pengadilan paling tinggi, terakhir. Kaisar yang mengadili. Ya, dan Paulus, banyak orang-orang yang tidak senang sama Paulus itu. Dia bilang, itu Paulus, urapannya sudah lain. Tidak seperti dulu, waktu masih di Filipi, waktu dia di penjara, dia masuk penjara, belum 1 kali 24 jam, belum satu hari, belum. Baru berapa jam. Itu karena urapannya dahsyat sekali. Sampai itu penjara goncang. Ya, itu alas dasar dari penjara itu dalam sekali. Itu terbongkar semua. Ambruk, wah macam-macam. Ya, dan waktu tengah malam itu terjadi, itu kepala penjara dia sudah ambil pedang, dia mau tusuk dirinya. Lebih baik saya mati bunuh diri, karena saya pasti akan ditangkap sama kaisar. Kenapa? Harus mempertanggungjawabkan. Kenapa bisa terjadi begini? Banyak orang tahanan yang itu ketingnya itu, borgolnya itu lepas. Ya, itu pintu-pintu terbuka sendiri. Wah, luar biasa. Dan waktu dia mau tusuk dirinya, Paulus bilang, jangan bunuh diri. Kami semua ada di sini. Kami tidak bunuh diri, kami tidak lari. Kami ada di sini. Waktu dengar begitu, perkataannya Rasul Paulus berkuasa sekali. Ya, ini kepala penjara ini, dia munduk-munduk. Minta ampun sama Rasul Paulus. Ya, minta ampun aku. Ya, karena dia tahu bahwa Rasul Paulus di penjara bukan karena kesalahan, tapi karena orang yang iri hati terhadap dia. Ya, pendeta-pendeta dari Yahudi itu yang iri hati terhadap dia. Nah, dia senang, mereka senang kalau Rasul Paulus dibunuh sekaligus di penjara. Sampai akhirnya malam itu juga, itu kepala penjara bertobat. Dan dengan istri dan anak-anaknya semua dibaptis. Malam itu juga. So, kita kalau mau baptisan kita cari waktu. Nanti saking lamanya sampai tidak jadi. Tapi waktu zaman dulu tuh langsung hari itu biar tengah malam bertobat. Hari jam yang sama itu baptis. Ini caranya Rasul Paulus begitu. Tidak kasih kesempatan kepada iblis untuk nanti nego. Akhirnya tidak jadi baptisan. Ya. Kemudian kepala penjara itu bertobat. Itu Paulus 20 tahun yang lalu di Filipi. Urapannya jempol, hebat. Tapi sekarang sudah berapa tahun Rasul Paulus di penjara, di tahanan, di kota Roma. Jangankan gempa bumi, ya bunyi sedikit, kletek-kletek tengah malam, tidak ada. Ya, tidak ada bunyi apa, jendela terbuka, pintu terbuka, tidak ada. Ya, Paulus masih tetap sebagai tahanan. Tidak terjadi mujizat. Itu tanda Paulus itu sudah tidak diurapi seperti dulu. Dulu memang kita hargai, kita akui hebat dia. Sekarang tidak. Terus Paulus tulis surat kepada jemaat Filipi. Menasihati, menguatkan. Jangan kamu dengar omongan orang itu. Mereka itu iri hati terhadap aku. Bahwasanya keberadaanku ada di dalam rumah tahanan di Roma, ini
demi kemajuan Injil. Bukan Injil makin surut, makin mundur. Karena Paulus di penjara, ini tokonya ini, yang paling hebat ini di penjara. Jadi orang Kristen semua ketakutan. Tidak, mereka malah lebih berani sekarang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, dengan terang-terangan. Mujizat-mujizat masih terjadi. Ya. Dan orang lebih berani memberitakan Injil tanpa takut, terang-terangan sekarang di kota Roma itu. Ya. Dan Paulus bilang, ini semua ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan, Filipi 1 ayat 14, telah beroleh kepercayaan, karena pemenjaraanku beroleh kepercayaan, bukan beroleh kelabilan, labil, beroleh tidak percaya, keraguan, tapi beroleh kepercayaan di sini. Karena pemenjaraanku untuk bertambah berani, bukan bertambah licik, takut, tidak, tambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Wah, ini perkataan-perkataannya Rasul Paulus ini luar biasa. Tidak takut mereka memberitakan Injil. Karena Rasul Paulus ada dalam tahanan. Tidak takut. Mereka terus memberitakan Injil di kota Roma. Itu pusat dunia. Karena ini semua negara di dunia yang dilewati itu semua di bawah pemerintahan dari kota Roma. Kota Roma menguasai dunia pada waktu zamannya Tuhan Yesus ini. Ya. Surah dan coba kita baca ayat 16, tolong baca. Mereka ini memberitakan Kristus. Mereka ini memberitakan Kristus dengan kasih. Ya, kalau mereka memberitakan ayat 15, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Sampai hari ini banyak orang memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan. Jadi bukan zamannya Rasul Paulus saja terjadi, sekarang pun terjadi. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Puji Tuhan. Masih ada hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Bukan memberitakan Injil kemudian maki-maki orang lain. Tidak perlu itu. Ya, terus. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Terus, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Aku ada di sini untuk membela Injil. Mereka tahu, mereka support aku, mereka bantu aku. Ini luar biasa. Ya, memang tidak ada berkat, tidak ada berkat, tidak ada kebaktian KKR, mission trip begitu. Kayak sekarang, Rasul Paulus di dalam penjara. Tidak ada KKR. Ya. Tapi Injil dari mulut ke mulut diberitakan. Banyak orang diselamatkan. Banyak orang Itali bertobat, terima Yesus. Ya, terus ayat berapa sekarang? Ayat 17. Ya. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Tapi yang lain memberitakan Injil karena kepentingan sendiri, terus. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Maksudnya tidak ikhlas, terus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Aku tetap bersuka cita. Biarpun Injil diberitakan dengan maksud palsu, kepentingan sendiri, tapi ada juga orang-orang yang memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, tulus. Ya, terus. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Ayat 20.
Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa kamu dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Ya, ini yang Paulus harapkan. Tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Dimuliakan di dalam tubuh. Siapa yang dimuliakan? Siapa? Paulus ini dia. Petrus. Ya, seringkali Tuhan bilang kalau hamba-hambaku itu sudah diberkati, pekerjaannya jadi besar, pekerjaannya itu yang jadi kemuliaannya dia. Tapi aku mau memberitahu kepada kamu bahwa bukan pekerjaan itu yang jadi kemuliaan. Aku yang tinggal di dalam kamu, itu yang jadi kemuliaan. Aku harus tetap tinggal di dalam kamu. Jangan kemuliaanmu terus pekerjaannya, berkatnya, ini berkatnya luar biasa, ini berapa M. Boleh saja. Ini gereja juga diberkati pada waktu pembangunan. Ya sampai sekarang diberkati. Tapi jangan itu yang jadi kemuliaan kita. Ya, biar Kristus yang jadi kemuliaan kita. Jangan pekerjaannya yang jadi kemuliaannya Paulus. Jangan. Kristus yang mesti menjadi kemuliaan dari Paulus. Orang tidak datang mau dengar khotbah saya. Orang datang mau dengar Kristus yang ada di dalam saya yang berkhotbah. Ya, bukan saya. Ya, jadi saya mesti mengerti bahwa itu Kristus tidak boleh turun, tetap menjadi kemuliaan daripada kita. Kalau Kristus sudah turun, itu alamat hancur. Ya, kalau Kristus tetap menjadi kepala, tetap tinggal di dalam kita, dan dia yang menjadi kemuliaan kita, maka pekerjaan Tuhan itu akan bisa terus diberkati oleh Tuhan. Coba terus baca ayat berapa sekarang? Belum selesai itu, melainkan seperti sedia kala. Ayat 20. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Nah, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Jangan berkat-berkat yang dimuliakan dalam tubuhku. Jangan macam-macam yang lain. Kesembuhan juga tidak boleh ditonjolkan lebih dari Kristus, tidak boleh. Tetap terjadi kesembuhan, tapi jangan kesembuhan yang diidolakan. Kristus yang ada dalam kita, itu yang harus diidolakan. Ya, itu semua mujizat jalan terus, kesembuhan jalan terus, apa saja jalan terus. Tapi tidak boleh sekali-kali jadi kemuliaan di atas pendetanya, atau di atas gerejanya, atau di atas. Tidak boleh. Mesti Kristus. Bisa mengerti? Ini tolong doakan terus ini. Doakan terus. Sampai akhir hidup saya, terakhir hari hidup saya di bumi ini. Jangan sekali-kali ada sesuatu yang jadi kemuliaan dari saya. Ya. Sehingga dulu waktu saya masih kecil, masih belum diberkati, Kristus jadi kemuliaan. Tapi waktu saya diberkati, berkat yang jadi kemuliaan saya. Wah, itu di situ kejatuhannya banyak hamba Tuhan. Mau doakan? Doakan untuk saya, doakan untuk pekerjaan Tuhan, doakan untuk mission trip. Jangan mission trip nanti yang jadi gembar-gembor kita. Jangan. Mission trip jalan terus. Mau pergi Jepang? Ayo, boleh. Tuhan sudah buka pintu ke Jepang. Nah, ada anggota kita satu orang Jepang. Kalau hari Minggu dia datang. Ya. Mau pergi ke mana saja, Tuhan akan kasih itu. Tapi jangan sampai itu jadi besar-besarkan. Ya, tidak boleh. Jadi kemuliaan dari gereja Petra
Wah, enggak boleh, takut saya. Kalau begitu, ya. Jadi, coba satu lagi, ayat berapa tadi? Ayat 20C. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah keuntungan. Ya, ini mati hidup Rasul Paulus ini Kristus, keuntungan. Ya, terus. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, ya, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, jadi jangan selalu pikir berkat. Kalau tidak diberkati, ini gereja mundur. Ini Rasul Paulus tidak diberkati pada waktu itu. Ditahan malah dia. Masuk bui, masuk penjara. Tapi Rasul Paulus bilang, oh bukan berkat-berkat itu jadi ukuran. Tidak. Injil diberitakan. Banyak orang mendapat kepercayaan. Banyak orang jadi berani memberitakan Injil. Tidak takut, tidak mundur, tidak sembunyi. Sungguh-sungguh mereka orang-orang muda maju semua. Dan yang paling Rasul Paulus saksikan, yang paling jelas adalah kalangan Injil sudah masuk di kalangan istana. Jadi orang-orang istana itu sudah mulai kenal Injil. Kenapa? Rasul Paulus itu seorang tahanan. Kalau dia diperiksa, dia mesti bicara. Terus ditulis. Bantahannya dia, apa saja pembelaannya dia tentang Injil Yesus Kristus. Setelah itu nanti diadili. Ini sana kalangan istana, sebab ini pengadilan tingkat 3 ya, terakhir, paling tinggi. Jadi kaisar yang mengadili. Dan kaisar ini punya jajaran semua itu di istana. Orang-orang istana itu membaca pembelaan Paulus, mulai sedikit demi sedikit mengenal siapa Yesus itu. Oh, baru mereka ngerti, oh begitu ya. Jadi kamu ini ditahan bukan karena kamu berbuat jahat, bukan merampok, bukan membunuh, tapi kamu ini hamba dari Yesus Kristus. Memang kami dengar itu Yesus yang disalib, kemudian dibangkit, karena itu tentara Romawi yang melaksanakan eksekusi itu juga. Jadi dari mulut ke mulut sampai di kota Roma, jarak yang jauh itu kedengaran semua berita dari Yesus. Oh, inikah Yesus itu? Terus mulai Paulus dia memberitakan Injil di pengadilan. Di pengadilan itu dia bicara, siapa Yesus? Apa itu Injil? Apa itu keselamatan? Apa itu hidup baru? Apa itu mati dan bangkit? Disalib itu apa artinya? Untuk apa dia disalib? Itu semua dijelaskan. Bahwa kita manusia, kalau manusia bisa menyelesaikan soal dosanya, tidak perlu Yesus datang menyelesaikan dosa kita. Tapi kalau dia datang menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib, itu tanda saudara manusia gagal menyelesaikan dosanya. Dan karena itu Yesus yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Semua dosa kita dipikul di atas kayu salib oleh Yesus. Anda sekarang boleh bebas ya dari hukuman Allah yang dahsyat. Wah, macam-macam. Banyak orang dari kalangan istana itu percaya Yesus. Kalau Paulus tidak ditangkap, tidak ada itu. Tidak ada pembelaan Paulus. Tidak ada orang istana dengar tentang Yesus. Ya atau ya? Tapi karena Paulus, jangan kita mengharap selalu ada berkat, banyak berkat. Tapi ini tidak ada berkat. Tapi orang-orang istana itu bertobat. Yaitu orang-orang yang pintar-pintar itu, advokat-advokat itu mulai berpikir. Dan banyak yang diselamatkan. Siapa menduga itu bisa terjadi? Siapa yang bisa? Rasul Paulus itu
Karena dia pintar, orangnya pintar. Memang sudah dari sononya dia pintar. Belum dia terima Yesus, dia sudah pintar, orangnya hebat. Ya. Jadi dia satu level dengan orang-orang istana ini. Advokat ini. Wah, dia tidak merasa minder. Ini Tuhan pakai orang. Tapi bukan artinya dia mau dipakai Tuhan, dia mesti sekolah dulu. Jadi pintar. Tidak. Waktu dia masih jadi agama Yahudi, dia sudah sekolah pintar. Dari sononya. Ya, jadi bukan karena itu. Seperti Musa begitu. Dia sudah sekolah 40 tahun di istana, pintar. Supaya nanti kalau dia menghadapi Firaun, sama levelnya. Sama. Dia tidak merasa minder. Karena Firaun lebih tinggi dari dia. Dia juga orang pintar sekali tuh Musa. Pintar. Ini Paulus juga pintar sekali. Ya, dia berbicara dengan penuh urapan. Kalangan istana. Kalau Paulus tidak di penjara, tidak ada itu kalangan istana bertobat. Ya atau ya? Tidak ada. Sekarang orang yang cuma mencemoohkan Paulus. Oh itu Paulus apa itu? Masuk penjara, tidak bisa keluar lagi itu. Coba mereka sana yang bisakah mereka memenangkan orang-orang istana? Bisa. Paulus walaupun dengan Injil yang sederhana, dia sudah memenangkan. Banyak orang Itali waktu itu yang sudah bertobat. Dan di dalam Injil sini, Cornelius itu orang Itali, bertobat, berbahasa roh. Ya, banyak orang-orang yang itu hambanya yang sakit mau mati, dia datang kepada Yesus, minta hambanya disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Itu banyak orang Itali di negeri Israel, itu waktu pulang kampung, semua bicara tentang Yesus. Tapi di situ mereka juga sudah dilayani oleh Paulus, jadi orang Kristen. Jadi saudara, luar biasa caranya Tuhan. Saya percaya ada bangsa-bangsa yang masih akan dijangkau oleh Tuhan. Ada suku-suku bangsa di Indonesia yang masih, nanti ada caranya Tuhan bagaimana supaya mereka juga dimenangkan. Apa saya mau berdoa, mau sungguh-sungguh buat Tuhan? Ya, saudara nanti bisa dikirim ke RRT untuk bahasa Mandarin di sana. Ya, yang bisa bahasa Mandarin pergi sana. Nanti sudah, jangan takut masuk bui. Ini Rasul Paulus sudah masuk bui tapi dia tidak takut. Karena pahala yang Tuhan sediakan bagi kita luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang kaya raya. Penuh dengan kebijaksanaan. Penuh dengan hikmat daripada Allah. Mari kita bangkit itu di sebab kita datang kepada